Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Dalpan Nurlatifa dari kelas 4A kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai dasar pendidikan Islam. Yang pertama itu ada pendahuluan di mana Al-Quran dan hadis itu merupakan pedoman hidup yang harus dipegang teguh oleh setiap umat manusia agar bisa selamat dunia maupun akhirat. Dengan kata lain, bahwa Al-Quran ini merupakan sumber rujukan bagi kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupan, baik hubungan dengan Allah maupun sesama manusia. Pada hakikatnya, pendidikan itu merupakan sebuah upaya yang digunakan untuk membina serta mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap manusia, tujuannya agar manusia dapat menjalankan kewajiban dan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Adanya pendidikan Islam ini merupakan upaya sebuah lembaga masyarakat yang memberikan jasa pendidikan, sumber usaha untuk dirinya agar menghasilkan pemasukan, dan pendidikan juga dapat membawa kehidupan seorang menjadi pribadi yang mampu berdiri sendiri, serta dapat melakukan interaksi dalam kehidupan dalam menjalankan sebagai aspek sosial secara konstruktif. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu sampai wafat. Nabi Muhammad mendidik umatnya agar beriman dan beramal serta berakhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Maka dari itu, pendidikan Islam itu tidak hanya terfokus pada teoritis saja, tetapi juga praktiknya. Untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, di mana Al-Quran itu adalah firman Allah yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diterima oleh umat Nabi Muhammad dari generasi pada generasi seterusnya dengan tanpa adanya perubahan walaupun satu ayat. Hadis itu adalah segala hal yang disandarkan oleh Nabi Muhammad serta hal tersebut bertujuan seakan-akan bandingan dan pelengkap pada Al-Quran. Lalu, ijtihad adalah pengerahan segala upaya untuk menemukan hukum sesuatu secara rinci, di mana pendidikan Islam ini sebagai lembaga pendidikan merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan, termasuk perguruan tinggi Islam. Untuk membentuk konsep pendidikan yang diinginkan Islam, kita harus menemukannya di dalam Al-Quran dengan menganalisis ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan dan menganalisis penerapannya dalam hadis Nabi Muhammad dan sepanjang sejarah Islam. Selanjutnya yaitu ada tujuan, yang pertama mengetahui kedudukan Al-Quran dan hadis dalam pendidikan Islam termasuk di perguruan tinggi Islam, dan yang kedua itu mengetahui kedudukan ijtihad dalam pendidikan Islam termasuk di perguruan tinggi Islam. Lalu selanjutnya itu ada metode, di mana metode yang digunakan adalah studi literatur, analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan membaca, mencatat, dan mengolah data, di mana sumber utamanya itu buku dan sumber lainnya itu adalah jurnal. Untuk hasil dan pembahasannya, di mana Abdul Fattah Jalal ini membagi sumber pendidikan Islam itu menjadi dua macam, yaitu sumber ilahi, yaitu Al-Quran dan hadis, dan alam semesta sebagai ayat kauniyah yang perlu ditafsirkan kembali. Lalu yang kedua, sumber insaniyah, yaitu lewat proses ijtihad manusia dari fenomena yang muncul dan dari kajian yang lebih lanjut terhadap sumber ilahi yang masih bersifat global. Yang pertama itu ada Al-Quran, di mana Al-Quran ini merupakan sumber pertama dan utama dalam pendidikan Islam. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 64 bahwa Al-Quran diturunkan Allah untuk mengarahkan manusia ke arah yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Rujukan yang digunakan Nabi Muhammad sebagai Al-Tarbiyah Al-Ula adalah Al-Quran dan hadis yang beliau kemukakan. Lalu kedudukan Al-Quran dalam dunia pendidikan menjadi sumber rujukan utama sebab semuanya itu bersumber dari Al-Quran, di mana Al-Quran ini merupakan sumber rujukan pendidikan yang sangat lengkap, baik itu pendidikan yang mencakup sosial, moral, spiritual, material, dan segala hal yang ada di alam semesta. Segala kegiatan dan proses pendidikan itu harus senantiasa berorientasi pada prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Maurice Bucaille yang merupakan seorang ilmuwan kagum terhadap isi Al-Quran yang bersifat objektif dan memuat petunjuk bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern serta tidak bertentangan dengan sains modern. Dalam pelaksanaan pendidikan Islam juga harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran agar dapat mengarahkan dan mengantarkan manusia yang bersifat dinamis, kreatif, serta mampu mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, adanya Al-Quran ini memiliki misi dan implikasi terhadap model kependidikan yang memiliki gaya imperatif, motivatif, serta persuasif dinamis yang dijadikan sebagai suatu sistem pendidikan yang utuh dan demokrasi melalui jalan yang membutuhkan proses manusia
manusiawi. Lalu selanjutnya yaitu hadis, di mana hadis ini merupakan sumber kedua setelah Al-Quran, dan kedudukan hadis ini di dalam kehidupan dan pemikiran Islam mempunyai peran yang sangat penting karena digunakan sebagai landasan untuk memperkuat serta memperjelas menjawab persoalan-persoalan yang terdapat di dalam Al-Quran dan memberikan sebuah dasar terhadap pemikiran yang lebih konkret dari Al-Quran tentang tata cara penerapan terhadap berbagai aktivitas yang tentunya itu akan dikembangkan pada kerangka kehidupan bagi umat manusia. Banyak hadis yang memiliki relevansi terhadap arah dasar pada pemikiran serta implikasinya secara langsung terhadap pengembangan dan implikasi pada dunia pendidikan, sebagaimana dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dari ayat tersebut, hadis ini berperan sebagai dasar utama yang dapat digunakan sebagai landasan dalam mengimplementasikan pada pendidikan Islam melalui contoh serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Nabi. Nabi Muhammad ini merupakan seorang pendidik yang paling berhasil bagi peserta didiknya karena ia itu mampu membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat, di mana proses yang telah ditunjukkan oleh Nabi ini agar dijadikan sebagai dasar acuan dalam mengimplementasikan pada pendidikan Islam. Selain itu juga beliau juga memberikan contoh dalam cara memilih materi, alat peraga, serta adanya kondisi agar dapat sebegitu adaptifnya ataupun tata cara Nabi dalam mengajar. Lalu yang ketiga itu ada ijtihad, di mana seiring dengan perkembangan zaman yang semakin mengglobal dan mendesak, menjadikan eksistensi ijtihad ini, terutama di bidang pendidikan, mutlak diperlukan. Sasaran ijtihad pendidikan ini tidak hanya sebatas bidang materi atau kurikulum, metode, evaluasi, atau bahkan sarana prasarana, akan tetapi mencakup seluruh sistem pendidikan dalam arti yang luas. Dalam dunia pendidikan, ijtihad itu ikut secara aktif menata sistem pendidikan yang dialogis. Sistem pendidikan yang dimaksud ini meliputi rumusan kurikulum yang digunakan, metode pendekatan operasional dalam interaksi, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, alat evaluasi yang digunakan, materi yang dikembangkan, serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang secara politis ini mempengaruhi pencapaian tujuan yang dirumuskan. Untuk kesimpulannya, jadi kedudukan Al-Quran dan hadis ini bagi pendidikan Islam termasuk juga perguruan tinggi Islam itu sebagai landasan ideal atau rujukan utama dalam dunia pendidikan, di mana Al-Quran dan hadis ini merupakan sumber utama gitu atau sumber ilahi, dan Al-Quran dan hadis ini memiliki perbedaan gitu ya, di mana Al-Quran ini bersifat global yang memerlukan penafsiran untuk memahaminya, sedangkan hadis itu penguat dari seluruh problematika yang ada di dunia ini, baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang dihadapi oleh umat Islam gitu. Serta praktik kepada mereka itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad yang dijadikan landasan dalam pendidikan Islam. Lalu yang terakhir itu ada ijtihad, di mana ijtihad itu salah satu sumber rujukan dalam ajaran Islam juga, di mana ijtihad itu sebagai sumber insaniah yang berguna untuk mengantarkan manusia dalam menjawab berbagai tantangan zaman yang semakin mengglobal dan juga mondial. Untuk selanjutnya ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.